Kalau Tuhan berkenan pada seseorang, nggak usah Tuhan dipaksa. Tuhan itu sudah ingin memberkati kita. Ketika Tuhan memberkati, Tuhan juga utus orang untuk memberkatimu. Tuhan tidak harus lakukan itu semua dari kehendaknya, bukan dari keharusannya. Mari kita sama-sama buka kitab Ayub pasal ke-42. Ketika Tuhan berkenan kepada seseorang, ketika Tuhan berkenan kepada Ayub, apa aja ciri khasnya? Kita akan pelajari Bible study. Terakhir nanti saya kasih rangkuman, sehingga semua kita nanti pulang mendapatkan summary, mendapatkan ringkasannya. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Keadaan Ayub dipulihkan. Ini adalah ujung cerita, ending bahagia, happy endingnya Ayub yang menderita. Ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah. Saya minum dulu. Minumlah air mineral GMS. Ya. Makasih, sorry ya. Saya ulang lagi ya, ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Ini ancaman Tuhan. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Berhenti sampai sana. Kita semua tahu, saya jelaskan dulu dari ayat ke-1 yang kita baca tadi. Ayub ini cerita yang mengenaskan tapi happy ending. Ini bukan legenda, bukan dongeng. Ayub adalah kitab perjanjian lama tertua. Loh, kitab kejadiannya paling tua. Wong itu penciptaan dunia, tetapi ditulis oleh Musa ratusan tahun kemudian. Tapi kitab Ayub adalah kitab yang paling the oldest, yang paling purbakala. Ayub ini hidupnya bahkan bisa-bisa sebelum Abraham. Dia bukan golongan Yahudi, karena waktu itu Yahudi masih ada di badannya Abraham dan Sarah. Ayub ini menunjukkan pada kita bahwa Tuhan itu besar di luar tembok Israel. Zaman sebelum ada Injil, Ayub ini mengenal Allah dan bergaul dengannya. Ya, tetap ya, semua orang harus diselamatkan lewat Yesus Kristus. Waktu Yesus membeli kita dengan harga yang lunas, saya percaya salah satu yang paling bahagia, yang akhirnya tahu apa poin intinya, adalah semua orang-orang kudus di perjanjian lama yang sudah mati. Singkat cerita, Ayub ini orang yang berkenan kepada Allah. Dia jalan bukan hanya dengan nurani, tapi dengan tuntunan pewahyuan yang terbatas zaman itu. Tapi dia setia dengan pewahyuan yang ada. Dan dia kenal Tuhan. Jadi roh pengenalan akan Tuhan itu sudah ada jauh sebelum ada agama. Karena manusia dicipta dalam gambar dan rupa Allah, berarti kita itu kalau cari kebenaran, pasti ketemu Yesus Tuhan. Kalau kita hanya cari agama, ya terserah sana. Tapi orang kalau hatinya sungguh-sungguh mempertanyakan, apakah aku ini orang berdosa? Adakah sorga dan neraka? Siapakah Tuhan sesungguhnya? Pasti ketemu Tuhan Yesus. Nggak mungkin nggak. Karena dia satu-satunya jalan. Ayub ini mengenal Tuhan, bahkan hidupnya berkenan. Sampai ada sebuah drama di Ayub pasal pertama, ketika iblis datang tiba-tiba nongol di sana. Salahnya Adam serahkan kunci itu karena dia berdosa. Adam itu berada di musyawarah Allah. Kita ini manusia sebenarnya dicipta dalam gambar dan rupanya, berarti kita itu keluarga. Kartu VIP itu diserahkan ke tangan setan demi apa? Hak sulung itu hilang demi semangkuk kacang merah. Kalau itu Esau, kalau Adam demi 1 buah terlarang. Ya, Ayub 1 itu jadi make sense. Kenapa kok setan ada di situ? Tiba-tiba di sorga dia ikut bicara. Tapi ketika Yesus mati, dirampas tuh kunci.
Diserahkan sekarang ke gereja. Kita berada di musyawarah Allah. Makanya kalau kita sembah Tuhan, apalagi kalau kita berdoa dalam bahasa baru yang Tuhan berikan sebagai ilmu komunikasi, bukan ilmu, sebagai bahasa rahasia sorga yang Tuhan berikan pada kita untuk berdoa di hadapan tata Bapa. Setan gak bisa ada di musyawarah kita. Dia bengong kita ngomong apa. Oke, saya kasih sana sini ya supaya Anda lengkap pengetahuannya. Cukup banyak menurut saya sih introduction-nya, tapi saya rasa ini akan berguna. Nah, Ayub itu diuji setelah setan berkata, iyalah dia bisa begini begitu, dia bisa cinta kepadamu ya karena dia dapat banyak dari tangan Tuhan. Coba kau ambil, kira-kira dia masih sayang. Tuhan izinkan tapi tidak nyawa melayang. Singkat cerita, Ayub menderita kan, mengalami musibah. Hartanya ludes semuanya. Ronde 2, anak-anaknya mati semua 10. Setelah anak putranya meninggal, putrinya juga semua mati. Waduh, itu berat sekali. Lalu kemudian Ayub mengalami jatuh sakit sampai menggores-gores badannya, digaruk-garuk dengan beling. Istrinya betahan, kata orang Hokian. Nggak tahan dia lihat gitu. Jadi jangan salahkan istri Ayub ya. Istri mana yang bisa tahan kelihatan dalam waktu sehari bangkrut, anaknya mati semua, kena kecelakaan, suaminya jatuh sakit yang begitu menjijikkan. Dia berkata sama suaminya, yaitu Ayub, sudahlah kutuki Tuhan dan mati. Dengan kata lain, ngapain kamu bertahan hidup dan mati aja, aku aja nggak tahan lihat kamu sengsara. Jadi istrinya nggak jahat. Istrinya tidak tahan, istrinya tidak sekuat rohani Ayub. Jadi di sini saya tunjukkan pada Anda seorang kepala keluarga yang berkenan pada Allah, bahwa seorang ayah, seorang figur laki-laki dalam keluarga dan perusahaan maupun dalam gereja itu harus lebih kuat daripada wanita. Sorry yang perempuan, saya ngomong gini bukan mendiskredit Anda, tapi saya rasa Anda bisa setuju dengan saya bahwa pria harus memimpin, ya kan? Alright. Jadi ini orang yang berkenan, si Ayub ini. Mari sekarang kita lihat apa yang Tuhan keluhkan terhadap teman-temannya. Ada 3 yang Tuhan singgung, 1 yang Tuhan tidak sebut. Saya tunjukkan kepada Anda, kalau orang itu berkenan pada Tuhan, Tuhan sering sebut dia. Tapi kalau orang tidak berkenan sama Tuhan, kalau Tuhan sebut itu dengan nada marah, atau sama sekali Tuhan tidak gubris menyebut orang itu. Jangan jadi orang yang begitu enteng di mata Tuhan, sampai-sampai Tuhan pun merasa buang-buang waktu untuk menyebut orang tersebut. Kita lihat sekarang ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, Ayub kan dipulihkan ini. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Katakan Elifas. Elifas adalah salah satu dari 3 teman Ayub, tapi dia jubir pertama yang angkat bicara dan tuduh-tuduh Ayub. Lu pasti dosa lah, apalah, lu kok sengsara begini, itu pasti ada salahnya lah. Orang yang belum apa-apa komentar, belum riset sungguh-sungguh sudah langsung cepet-cepet tuduh itu, tuduh ini. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman. Ini orang teman, ini adalah teman di sini adalah sebuah tempat, sebuah kota. Tapi orang teman di sini juga bicara kepada kita, punya teman kayak gini nggak perlu musuh. Yaitu teman kalau kita lagi jatuh dia tuduh. Teman macam apa itu? Saya berdoa supaya semua orang yang belum ber-CG ketemu CG di sini teman sejati dalam Tuhan. Yaitu teman yang kalau Anda jatuh malah justru Anda diangkatnya. Kalau Anda salah Anda ditegur, dia tidak akan main aman. Itu baru teman. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, orang dari kota teman, dari suatu tempat ya. Elifas ini salah satu dari 3 teman Ayub yang pada waktu Ayub sengsara malah menghakimi dia. Salah, hei Elifas, hei teman, hati-hati. Kalau orang itu berkenan kepada Tuhan, kalau orang berkenan kepada Tuhan, jangan kau hakimi. So kita nggak tentu lebih benar. Kadang-kadang kita itu jagonya menghakimi orang yang lebih benar dari kita. Jadi sebelum kita menghakimi siapa-siapa, jangan sih, Tuhan berkata jangan menghakimi. Tapi kalau memang ada perlunya, kita itu harus menegur sesuatu. Pastikan balok di matamu, keluarkan dulu. Sebelum selumbar di mata teman. Boleh, penting. Salah satu job deskripsi leadership atau kepemimpinan adalah menegur yang salah dan meluruskan. Atau mengajari, Yesus sendiri berkata muridkan. Jadi perlu yang namanya instruksi dan koreksi. Tapi sebelum itu terjadi, pastikan kita prayerfully melakukan itu dengan penuh doa, bukan dengan roh penghakiman, namun dengan roh kasih dan dengan lemah lembut pula. Sebab sebelum kita menegur seseorang atau kita menghakimi, jangan sampai yang kita hakimi itu lebih benar. Berapa banyak orang
Hari-hari ini, zaman ini, orang-orang yang viral-viral dan sebagainya, nggak usah ikut-ikutan gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu begitu. Pada orang-orang yang kalau betul-betul ditimbang dalam neraca Tuhan, orang itu lebih kafot loh, Anda lebih enteng. Bukan enteng dosanya, lebih enteng kualitasnya. Ini justru emas yang lebih tinggi karatnya. Jangan-jangan yang menghakimi dia yang justru yang karatan. Memberi instruksi boleh, koreksi perlu. Tapi pastikan you do it rightfully, lakukan dengan cara yang betul pula. Destinasi atau tujuan kita tidak menghalalkan segala cara. Semua dilakukan dengan prayerfully dan dengan bijaksana. Jangan sampai orang yang kita tuduh ternyata lebih ringan dosanya dari kita. Dalam hal ini kebalik, kita yang lebih berat dosanya. Dalam neraca dosa kita berapa ton dosanya. Menghakimi orang yang barusan dosanya cuma berapa 1-2 kilo aja. Hati-hati. Kali ini Elifas sok suci. Saya tunjukkan bahwa ada 3 temannya ditegur sama Tuhan. Sebenarnya ada 4. Satu lagi saya kasih bocoran, namanya Elihu. Elihu? Ya Elihu. Dengan Elihu, ya Elihu ya. Ini Jayus ya, nggak ngerti ya sudah. Memang semua joke saya memang dry. Mau apa? Saya pendeta bukan stand up komedian loh. Jangan tertawa. Elihu itu nggak dianggap. Coba kalau Anda baca ya di bagian Elihu itu, wah dia itu kayak bijaksana gitu. Tuhan sebut aja kagak. Tapi 3 ditegur sama Tuhan. Ya, 3 ditegur sama Tuhan. Kita sekarang lihat apa yang membuat Tuhan marah sama mereka. Ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan. Mahal loh, barusan kita ada sembelihan. 1 lembu itu berapa juta. Dan 7 ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Gak ada semua lontaran kepada orang benar yang tidak ada harga yang harus dibayar pada akhirnya. Pasti bayar harga. Kalau cuma berapa juta, 1 ekor sapi, nggak masalah. Berapa banyak orang jatuh sakit karena menginjak kaki yang lebih benar dari dia. Berapa orang mengalami kutukan karena hatinya salah di hadapan Tuhan. Saya ngomong gini tidak boleh kita pakai ini ya terhadap seseorang. Misalnya kalau ada orang kasih kita masukan lalu kita berkata don't touch the anointed, jangan gitu. Jangan jamak orang yang diurapi. Nggak boleh pakai ayat ini untuk bela diri. Ayat ini adalah harus dipakai untuk mawas diri. Bagi yang diserang jangan pakai ayat ini. Pakai ayat ini 7 kali 70 mengampuni. Bagi yang menyerang pakai ayat ini, mikir dulu sebelum serang siapa-siapa. Pikir dulu, paham ya? Ayat itu tidak boleh salah guna. Setan bisa membengkokkan firman. Padahal firman itu tidak ada salahnya, tapi dipakai di konteks yang tidak tepat seperti pada Yesus. Ayo katanya anak Allah. Kalau kau anak Allah, lemparkan dirimu. Nanti kan ada tumpuan. Yaitu tangan malaikat, bukankah ada ayatnya? Ia tidak akan mengizinkan kakimu tertumpu pada batu. Malaikat he will set his angels charge over you, bahasa Inggrisnya. Tuhan, maka Bapamu akan mengutus malaikatnya untuk menjaga. Salah. Yesus berkata, jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan cobai. Oke, jangan pakai ayat yang salah ya. Ayat tidak boleh pakai bela diri. Sebab orang yang dikenan Allah tidak pernah membela dirinya. Dia hanya berserah. Aku berserah, aku berserah. Kalau perlu dengan air mata. Sengsaraku, engkau yang menghitung air mataku. Kau tabung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya musuhku akan mundur waktu ku berseru. Curhat itu sama Tuhan, jangan sama manusia. Kalau sama manusia pun harus tepat. Jangan pakai sembarang ayat. Firman seperti ini tidak boleh dipakai untuk bela diri, tapi dipakai untuk mawas diri bagi orang yang suka serang kanan kiri. Be very careful. Belajar dari Elifas. 3 orang ini dimarahi Tuhan, dan ujungnya bayar harga. Bawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan. Waduh, ditilang sama Tuhan. Tahukah ada beberapa orang mengalami masalah. Tidak semua masalah itu Tuhan izinkan. Ada masalah karena kebodohan kita. Tapi ada masalah yang jelas-jelas nature-nya. Makanya perlu yang namanya karunia membedakan roh. Kalau kita itu rohani, kita menimbang-nimbang sebuah perkara. Kita tidak cepat menghakimi, tapi secara prayerfully atau dalam doa kita kan bisa melihat bahwa akarnya itu beda. Kelihatan seperti lalang, ternyata gandum. Seperti gandum, ternyata lalang. Bapak ibu saudara, ada beberapa masalah yang Tuhan tidak pernah izinkan dalam hidupmu. Tapi ada di situ karena Tuhan menilangmu.
Tahukah ada beberapa bisnis ada masalah, tapi kalau masalah itu Tuhan izinkan, kalau orang itu berkenan, itu akan menjadi batu loncatan. Pasti Tuhan akan menunjukkan donatnya, bukan lubangnya. Anda tidak akan hidup di dalam kehampaan. Ada beberapa orang bisnisnya tidak jalan, bukan berarti Tuhan langsung kasih kemakmuran, tidak tentu. Tapi selama masa-masa pandemi itu, dia bisa menyelesaikan studinya. Ternyata ada musimnya, dan dia berbuah pada musim yang lain. Tapi kalau orang itu mengalami yang namanya ditilang Tuhan, lain. Anda tidak berbuah di musim itu. Anda akan sengsara tanpa arti, tanpa makna, tanpa tujuan. Beberapa orang punya bisnis, tidak mumbul-mumbul, sampai kepahitan dia lepaskan dari hatinya. Sampai dia minta maaf pada orang yang dia larikan uangnya. Sampai dia bereskan urusan pernikahannya, apa urusannya dengan kerjaan. Karena dia selingkuh kanan kiri. Kalau itu tidak pernah Tuhan akan bisa berkati pekerjaannya selama dia begitu. Sekalipun kalau dia bisa hoki menurut versi dunia dan dia bisa meraup banyak keuntungan, pasti harta kekayaannya disertai dengan susah payah mengikutinya. Kesusahan yang bukan dari Tuhan. Jadi kita harus mengerti ini, bahwa ada orang-orang tertentu yang ditilang sama Tuhan 7 ekor kambing, domba lagi. Coba belajar kalau kita pergi ke New Zealand itu dombanya yang gemuk-gemuk, itu mahal sekali. 7 ekor lembu jantan lagi. Mungkinkah ada orang tertentu ditilang Tuhan? Jadi ada orang yang meskipun dia berusaha, dia tidak akan pernah mengalami terobosan. Ada orang tertentu meskipun dia berdoa 7 kali 70 tidak akan terjadi sesuatu, sampai dia melepaskan berhala hatinya, sampai dia bertekuk lutut dan berkata, mengaku salah di hadapan Tuhan, berkata, Tuhan ampuni saya salah ini, forgive me. Baru Tuhan membalikkan tangannya. Karena yang menentangmu atau yang menilangmu tiada lain adalah Tuhan sendiri. Jika Tuhan di pihakmu, siapa lawanmu? Tapi kalau Tuhan lawanmu, good luck my friend, siapa kawanmu? Tidak senjata ditempa melawanmu akan berhasil kalau Tuhan beserta. Kalau senjata itu Tuhan yang kuutus, tidak ada satupun pembelamu yang akan berhasil. Elifas tahu ini. Mati aku nginjak kaki yang salah ini. Aku menentang sesuatu yang tidak. Makanya itu ada seorang bukan hamba Tuhan, dia tahu ini. Pada waktu zaman gereja mula-mula dianiaya itu, lalu ada salah satu yang bangkit dan berkata, kalau Tuhan yang nyertai, you will find yourself against God's hand. Kamu akan mendapatkan dirimu sendiri sedang menendang gala, seperti Tuhan ngomong gitu sama Paulus kan, si Saulus itu yang menganiaya gereja. Percuma, lepaskan aja rasul-rasul ini. Karena Tuhan kalau mereka ini gerakannya hanyalah manusia, sebentar lagi akan reda. Seperti itu loh, si pemberontak dari Mesir itu, kisah para rasul kan. Salah satu yang bangkit, tiba-tiba pembelaan dari tempat tidak terduga, bukan dari golongan Kristen, dan berkata, kalau orang-orang Kristen ini, zaman dulu belum namanya Kristen, zaman dulu namanya the way atau jalan. Di Antioquia nanti baru namanya Kristen. Ditunjukkan, dia berkata, kalau orang-orang yang namanya jalan ini, jalan Tuhan ini, kalau mereka itu bukan dari Tuhan, mereka akan binasa sendiri. Tapi kalau dari Tuhan, percuma guys, percuma kita lawan. Kita menendang gala, coba tendang kaki ke besi, coba tendang ke tembok aja atau ke batu, yang bengkak bukan batunya. Makanya kalau ada teman Anda tiba-tiba kesandung batu, jangan berkata, tidak apa-apa ya batunya, jangan begitu. Lebih tidak apa-apa ya kakinya, karena batu nggak akan masalah. Menendang gala, sana yang terluka. Menginjak kaki orang yang dikenan Tuhan, sana yang berdarah. Padahal yang dikenan Tuhan kadang-kadang juga dianiaya. Paulus pun mati dipenggal di Roma. Tapi saya mau beritahu kepada Anda bahwa penderitaan umat Tuhan itu panggilan, tapi yang membuat mereka menderita urusan sama Tuhannya. Ini Ayub menderita, Tuhan izinkan. Elifas bukannya kasih dia tensoplas, malah kasih dia vinegar. Tuhan bilang, oke, musim penderitaannya dia selesai, mari Ayub lulus. Oke, sekarang kamu baru tak proses. Elifas, good luck. You're facing Job's God. Allahnya ya Ayub. Ditilang sama Tuhan. Jangan sampai ada sesuatu yang dalam hidupmu ternyata itu tilang. Itu kalau ada hamba Tuhan, Anda minta doakan. Kalau dia peka, kalau dia bukan hamba uang, kalau dia bukan seseorang yang takut sama manusia,
atau alias hamba manusia. Kalau dia doa sungguhan cari kehendak Tuhan, dia pasti berkata, Pak, saya nggak berani doakan, selesaikan dengan Tuhan. Dia nggak akan doakan Anda, dia akan tegur dosamu. Ini, selesaikan. So dia tahu kalau dia mendoakanmu, dia juga menentang Tuhan. Tentang hal ini aku berkata, tidak perlu kau doakan. Salah satu surat Rasul di Perjanjian Baru. Sekarang kan enggak. Kalau enggak, agama jadi bisnis. Doakan. Saya enggak berani. Saya itu enggak berani latah. Kalau ada orang ngomong sama saya, doakan, tuh saya akan anggap serius. Dan saya anggap serius orang yang minta didoakan, lu jangan main-main. Saya enggak main-main. Kalau saya bilang, iya saya doakan. Kalau enggak, saya enggak. Supaya saya nanti, doa saya itu mempan selalu, enggak latah di hadapan Allah. Nah, orang ini cuma asal ubar janji, doakan, tapi dia enggak doakan sungguhan. Supaya kalau saya doakan, itu sungguhan. Coba bilang, coba lihat kalau ada teman Anda dikit-dikit berkata, kebakaran. Nanti suatu hari kebakaran sungguhan, dia teriak kebakaran, tidak ada yang percaya, semua ketawa. Jangan latah. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya belajar sebagai hamba Tuhan tidak boleh asal bicara. Supaya ketika suatu hari saya berkata, dalam nama Yesus iblis keluar. Iblis tahu, I'm in business. Amin? Terlalu cepat enggak? Enggak ya? Bisa ya? Karena saya kejar waktu, 5 khotbah saya jadikan 1. Saya harap Anda bisa menerima semua pewahyuan ini, catat sebisa mungkin. Oh haleluya, Anda belajar sesuatu? Puji Tuhan. Nah, coba lihat sekarang, ini masih ayat 8a. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku. Coba kalimat ini luar biasa. Pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Oke? Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Jadi yang kayak ginian, instruksi Tuhan tidak bisa transferable. Kalau Tuhan sudah kasih alamat, itu Anda tidak boleh ke tetangganya. Tuhan berkata, kamu harus mempersembahkan semuanya itu sebagai harga tilangmu. Dan kamu harus pergi kepada spesifikasi hambaku Ayub, meminta doa untuk kamu, karena hanya only, itu nggak bisa ditambah seperti cek, ditulis segini only strip, nggak bisa ditambahi. Dikurang juga nggak bisa. Kau kurang, kalau dibusek atau dihapus atau ditambah, cek itu rusak dan tidak berlaku lagi. Karena hanya itu pas, permintaannya lah yang akan kuterima. Meskipun di zaman Ayub hidup, dia kurang lebih di zaman Abraham hidup, sekalipun misalnya Elifas ini omong kosongnya, ngapain Ayub gengsiah mengakui salah? Aku sudah hina dia, sekarang aku harus mengakui dia benar. Sudah, guys, Elifas dan teman-temannya, ya kan, Bildad dan Sofar, let's go traveling jauh-jauh, pergi ke tanah Timur Tengah atau pergi ke kampung halaman Abraham. Kita minta Abraham aja yang doakan. Meskipun Abraham doakan, Tuhan tidak akan dengar. Tuhan bilang hanya Ayub, only. Doain pendeta lain nggak bisa, karena dia pendetanya yang kamu salahi. Doain orang Kristen lain nggak bisa, orang Kristen yang kau salahi. Dari jalan kau meninggalkan aku, kata Tuhan kepada Elia, kalau di situ kamu kembali dan kamu urapi si ini dan Elisa pengganti. No. Makanya itu orang yang suka pindah-pindah gereja karena lari dari masalah tidak akan diberkati di gereja manapun. Sungguh. Orang mencuri di pekerjaan ini, pindah-pindah sampai kapanpun juga selalu akan ada rayap yang makan rezekinya. Tidak bisa. Dari asal kamu lari dari aku, kamu kembali di situ dan perbaiki. Di tempat Bait Allah diruntuhkan, di situ Hagai, Sakaria, Serubabel membangunnya kembali di lokasi yang sama. Tuhan Sherlock ini sama Elifas, kamu ke Ayub dan hanya dia, karena Ayub dan Abraham hidupnya kurang lebih sejaman Ayub dulu, kurang lebih. Mau pergi ke Abraham juga Tuhan tidak akan dengar, percaya enggak? Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Tuhan kalau usah ngomong gitu, supaya aku tidak menganiaya kamu. Kalau Tuhan yang bilang, kalau penganiaya kita yang bilang gitu, saya akan datang ke Tuhan naik banding dan berkata, Tuhan tolong. Kalau Tuhan yang berkata, aku yang menganiayamu, siapa bisa menolongmu?
supaya aku tidak aniaya kamu. So I will not punish you severely, itu bahasa Inggrisnya. Supaya aku aniaya di sini bukan Tuhan cincang-cincang kita, tetapi aku tahu mencubit kamu di area mana yang kamu akan ampun-ampun sama aku. Dan aku bisa menghukummu secara berat. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu Saudara, saya buka satu ayat aja ya. Saya ayat tambahan ini tetap di sini ya. Ini saya belum selesai. Amsal 16 ayat 7 bunyinya begini. Saya buka aja di Alkitab saya bacakan. Amsal 16 ayat 7 bunyinya, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saya ulang lagi, kalau Tuhan berkenan sama seseorang, musuh orang itu akan didamaikan dengan dia. Jadi ada beberapa cara Tuhan mendamaikan musuh kita kalau kita berkenan kepadanya. Yang pertama adalah Tuhan mendamaikan musuh itu kepada kita. Dulu lawan, sekarang jadi kawan. Itu suatu pratanda bahwa Tuhan berkenan pada kehidupan seseorang. Ya, tapi itu juga nggak tentu. Kita harus lihat case by case, karena ada orang yang dulunya musuh sekarang jadi teman. Di politik juga bisa sih. Bisa bersih tegang tapi ternyata nanti ngopi bersama, ya namanya politik ya, nggak tentu ya. Atau bisa jadi karena kitanya kompromi. Dulu ada orang-orang non-Kristen yang lihat kita bilang fanatik lu waktu kita sungguh-sungguh, lalu mereka tidak menjauhi kita dan mereka merasa kita aneh. Tapi sekarang kita jatuh, kita murtad kembali ke jalan yang salah. Sekarang dulu yang memusuhi kita sekarang ngerokok bersama dengan kita. Nah itu lain lagi lah. Itu bukan jalan orang yang berkenan pada Allah. Itu jalan kompromi, paham ya? Tapi yang berkenan pada Allah itu gini, kita tetap berkenan, kita tidak berubah, kita tetap berkenan. Tapi orang yang memusuhi kita sekarang, dulu yang aniaya gereja seperti Saulus, sekarang jadi pendiri gereja. Dulu yang selalu ngomong, wah CG gini, CG gitu, sekarang anggota CG kita. Saya waktu sama-sama di mobil sama, barusan ini kan ada Biskon kan, ketua Biskon kita yang di pusat kan namanya Pak Fandi. Dulu waktu dia companion saya, dia ngomong gini, dulu Fandi ini gak suka loh sama GMS. Ada cerita, ini saya rasa gak apa-apa karena Fandi sudah pernah cerita. Tapi jangan bilang lah sama dia saya cerita begini. Ini orang Surabaya. Fandi dulu juga gak suka sama Kuku, gak suka sama GMS. Ternyata saya baru tahu, zaman dulu kita masuk ke universitas swasta tempat dia sekolah, dia salah satu yang memblacklist kita. Dia salah satu yang menutup pintu. Dan satu lagi yang kena blacklist itu juga sekarang masih bersama dengan kita, namanya Paulus Sungguhan, yang di selatan, di blacklist dari organisasi kemahasiswaan. Itu kita KKR pertama, KKR A Trip to Hell zaman itu setelah Satya Wacana. Yang kedua, yang pertama di Surabaya itu Oktober tahun 2000. Itu saya KKR itu 400 orang, berapa ribu orang, 600 orang bertobat. Tempatnya Pastor Kuocian dulu, Pastor Thomas ini dulu sekolah. Itu bertobat luar biasa. Ternyata dia yang marah. Mawar Sharon ini di blacklist dan ditutup segalanya. Saya liatin dia, awas lu ya. Saya baru tahu. Sekarang bukan cuman simpatisan kita, sekarang pembangun visi. Biskon Conference kemarin dia pemimpin, dia sekarang companion saya. Saya tahu bahwa Tuhan ada di gereja kita. Kalau musuh-musuh yang dulu memusuhi kita sekarang didamaikan dengan kita, malah sekarang jadi pembangun dan menjadi believer kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. God bless you Fandi. Paham ini ya, nangkep ya. Satu cara lagi gimana musuh orang itu didamaikan dengan dia kalau dia berkenan, yaitu dia nggak damai, dia nggak jadi baikan, tapi orang itu akan didesak Tuhan dan datang kepada orang yang Tuhan kenan. Dia akan minta didamaikan dengan Tuhan melalui orang itu. Nah itu lain lagi. Dia akan minta didamaikan. Tolong aku minta didamaikan pada Tuhan. Ini bukan bicara bahwa orang yang dikenan Tuhan itu Mesias, juru selamat yang mati di kayu salib, itu Yesus. Yesusnya nggak masalah, teorinya dia sudah ada, cuman hatinya salah. Yang bisa benerkan, ya orang yang dia salahi itu ternyata yang lebih benar di hadapan Tuhan. Paham ya? Jadi dia bukannya berdamai dengan orang itu, mau berkawan. Seperti sekarang Fandi dengan saya menjadi teman, atau seperti Fandi sekarang menjadi pembangun visi GMS, dan dia sangat cinta GMS. Yang dibaptis Roh Kudus di salah satu rehearsal atau gladi resiknya Natal, terima bahasa roh pertama kali, padahal dulu paling anti. Ya, bukan cuma itu, tapi orang itu tidak berkawan dengan kita, tidak mendekat, tetapi orang itu
nggak bisa dekat sama Tuhan lagi kecuali kita doakan. Orang itu mesti berdamai dengan Allah hanya melalui kita, karena Tuhan kasih spesifik alamat, lu harus didoakan dia. Saya mengalami sesuatu yang mengerikan buat saya, tapi itu mengajarkan pada saya supaya kita semakin humble. Saya ditelepon suatu hari siang-siang oleh seseorang yang akan segera meninggal atau wafat. Dia sudah sekarat. Telepon saya dalam suara yang sangat-sangat lemah. Pak Philip, saya bilang, saya harus terima. Waktu saya tanya, terus dia ngomong sama saya minta didoakan. Saya minta maaf, saya itu nggak ngerti. Saya nggak ngerti apa yang terjadi. Kenapa? Iya, saya belum tahu apa sebab musababnya. Saya langsung, karena saya dengar suaranya itu seperti orang mau meninggal. Saya sudah sekarat, saya mau minta maaf. Iya, saya maafkan. Saya nggak tahu dia maaf apa, tapi pokoknya saya maafkan. Dia bilang, saya dari dulu membenci gereja, bukan membenci gereja, nggak tahu kenapa dia kata-katai saya terus. Dia kena suatu penyakit yang berat dan dia sekarat. Dan waktu dia minta sembuh dan doa, Tuhan bilang sama dia, kamu harus didoakan sama itu. Ini orang bukan yang tukang dengar suara Tuhan, tapi hari itu ditegur. Orang kalau sudah diranjang pesakitan mau meninggal, nggak mungkin dia main-main dengan suara Tuhan. Tanya orang yang sudah nyaris, nggak mungkin mereka sembrono soal ginian. Kamu harus minta didoakan. Waktu saya dengar gitu, saya nggak pikir dua kali. Saya kata, whatever it is Pak, sudah dari saya tidak pernah. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi kok. Saya ampuni Bapak, please jangan mati. Saya doakan, saya nangis. Itu saya masih ingat waktu itu kami masih beribadah di perumahan. Di kantor depannya WC itu saya masih ingat. Saya terima telepon, saya nangis. Saya kata, Tuhan ampuni, aku lepaskan pengampunan. Waktu saya doa dia nangis, ampuni saya Pak Phil. Saya bilang, ampuni, tak kasih, ampuni, jangan mati. Saya bilang, ampuni aku, lepaskan pengampunan. Amin, selesai. Terus dia damai, dia kata, terima kasih Pak, Tuhan berkati. Tutup telepon, 2 jam kemudian meninggal. Apakah setelah itu saya gaya? Don't touch me. Can't touch this. Lu kira lu siapa? Itu mengajari saya. Anda kira saya dibela? Tidak, saya diperingati Tuhan. Kamu juga jangan pernah berada di sisi ranjang itu ya. Kamu juga jangan sampai berada di sisi yang salah. Bukan saya bacakan ayat lagi. Dari sini kita tidak boleh GR. It's never about you and me. Never. Coba baca. Karena hanya ayat 8b tadi ya. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Betul? Wah, Ayub kan dielukan, diagungkan. Tidak. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Oke, itu ancamannya. Sebab, coba lihat sebabnya. Kamu tidak berkata benar tentang Ayub. Betul? No. Never. Makanya waktu Daud itu berdosa terhadap Tuhan dengan membunuh Uriah demi dapat Batsheba, dia tulis di Mazmur 51, kepadamu sajalah aku telah berdosa. Loh, dia dosai istri orang kok, dosai seorang pria kok namanya Uriah yang begitu setia dalam kerajaannya, dikhianati begitu aja, dibunuh, politisasi. Tapi dia berkata, to you only have I sinned, kepadamu saja aku berdosa. Tuhan itu tidak perlu bela kita. Emangnya kita siapa? Semua dosa itu terhadap Allah. Pahit sama orang, gosip lah, apa itu dosanya ke Tuhan, bukan ke kita. Sebab kita yang didosai orang, kita juga bisa berdosa terhadap Tuhan, paham maksud saya? Nggak ada orang, seperti yang saya katakan di ibadah sebelumnya, nggak ada orang yang berkenan pada Tuhan itu permanen. Jaga diri itu tiap hari dengan segala waspada. Saya sekarang berkenan, besok saya bisa di pihak yang salah. Kebetulan kalau saya hari ini dibela, itu bukan berarti saya yang hebat atau mulia, tetapi karena saya memegang satu kebenaran itu yang diserang, dan itu urusan personal dengan Tuhan. It's never about you, sebab di Alkitab dikatakan, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, garis bawah itu. It's never tentang kita, selalu tentang Tuhan. Tentang aku seperti hambaku Ayub, dia lebih benar. Kamu tidak berkata benar tentang aku, kata Allah yang Maha Kuasa, Yehova di perjanjian lama. Tuhan tidak membela Ayub. Hari itu waktu saya terima telepon, Tuhan tidak bela saya. Tuhan peringati saya, kamu juga ya.
kamu juga jangan berada di posisi yang salah. Ngeri. Tuhan tidak punya anak emas, tahu kan? Tuhan hanya punya anak sah. Sana sah nggak? Kalau sah, percayalah, Tuhan di pihak siapa? Tuhan tidak punya anak emas. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai dengan hamba-hamba Tuhan yang menolak untuk terima teguran. Bahkan pendeta yang merasa di atas angin dan di atas awan-awan, emangnya Dunlopilo. Kita merasa diri kita itu untouchable. No. Ayat ini tidak boleh dipakai untuk itu. Semoga ini bisa menjadi suatu cara berpikir yang baik, karena sekarang di dunia gereja banyak ketidaksehatan soal beginian. Saya rasa pengajaran seperti ini harus seimbang. Jadi ini namanya non-transferable vindication for the righteous, atau pembelaan Tuhan yang tidak bisa ditransfer. Jadi saya belum selesai tadi. Jadi sebenarnya Amsal 16 ayat 7, maka musuh orang itu didamaikan. Itu satu cara adalah orang itu berdamai dengan kita. Seperti tadi Pak Fandi, seperti yang saya ceritakan contohnya. Atau orang itu minta didamaikan dengan Tuhan melalui kita. Atau salah satu lagi, orang itu tidak datang ke kita, tidak minta didamaikan dengan Allah melalui kita, tapi orang itu diam-diam di hati ada kesaksian Tuhan. Ya kan? Dia benar, lu salah. Didamaikan itu artinya pada akhirnya kasus itu ditutup sama Tuhan. Nanti dilanjut di akhirat kalau orang itu tidak bertobat. Tetapi sekarang ditutup di hati orang itu juga. Musuhnya pun mengakui, gua salah. Tapi terlalu gengsi untuk mengakui. Di hati itu langsung tahu. Didamaikan itu artinya sudah dibuat reda itu. Tidak lagi menjadi gunjang-ganjing pertanyaan. Di hati kita yang hidup benar, kita selalu akan berbuah-buah kebenaran. Dan Tuhan, kita tahu Tuhan beserta kita. Di hati orang-orang tertentu yang menyalahi kita, Tuhan sudah bicara kok. Tenang aja, Anda tidak perlu pembenaran, tidak perlu pencitraan, tidak perlu menjelaskan semua orang. Di hati orang itu, diam-diam Tuhan sudah bersuara. Sekarang lu tahu kan siapa yang ku cinta? Sekarang kamu tahu kan siapa benar, siapa salah? Di hatinya dia tahu. Oke. Cuman terlalu gengsi untuk ngaku. Untuk urusan sendiri. Sudah langsung dicerai sama Tuhan kasusnya. Selesai sudah. Kita terus lanjut move on. Orang itu sudah tahu dia salah. Didamaikan itu kadang-kadang adalah sebuah kesaksian Roh Kudus kepada musuh-musuhmu. I love that person, hands off. Aku cinta dia. Lepas tangan. Sekarang kamu lihat kan, siapa benar, siapa salah. Kamu tahu sekarang kan. Itu salah satu penggenapan ayat Amsal 16 ayat 7 tadi yang saya ceritakan. Dalam konteksnya Ayub mengalami sampai orang-orang itu datang bawa lembu, sampai minta didoakan. Itu berarti full measure ya, itu ukuran penuh. Orang itu sungguh-sungguh berbalik arah menjadi teman. Nah, sampai situ saja Ayub diberkati Tuhan. Orang-orang yang meninggalkan dia kembali kepadanya. Ayub itu dapat bonus-bonus luar biasa dari Tuhan. Maka kita lihat dulu ayat 9. Maka pergilah Elifas orang teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Wah, bagus. Apakah Tuhan tidak berproses sama Ayub? Jangan salah, tidak ada orang berkenan yang permanen. Setiap orang diuji. Dalam hal ini, dalam cerita ini, yang diuji bukan hanya ketiga teman Ayub, tetapi Ayub pula. Ayub juga diuji oleh Tuhan. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Ayat ke-10 inilah kemenangan Ayub. Di ayat 10 Ayub lulus. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Oke, bagus. Tapi tunggu dulu, di mana dia lulus? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Ketika Ayub lihat sahabatnya 3 datang bawa lembu, bawa domba, semua dengan muka yang layu, yang pucat, dan berkata, gengsi kan? Sorry, you benar, kami salah. Doakan kami, mungkin gitu ya. Doakan kami. Ayub pada sedetik itu, sejenak dia tiba-tiba sebagai manusia pastilah imajinasi ini. Dia pasti mau marah. Ya kan? Atau syukur. Atau gini loh, maksudku tuh gini, kenapa kalian salah pahami? Membela diri. Anda pernah enggak kalau Anda mendidik anak, Anda tahu bahwa anak ini belum lulus, masih ngomel, tapi ada satu titik ketika anak itu berserah dan berkata, ya kayak gitu. Terus anak kita berkata, ya Pak, Ma, isinya salah. Kita sudah tahu langsung dia lulus. Bukan berarti anak yang lemah ya, dikit-dikit ngaku salah. Tapi kalau dia memang salah, kalau dia akhirnya mengaku dan dia tahu salahnya di mana, kita nggak ada tertarik kok untuk marah-marahin dia. Kita tahu dia sudah lulus. Ayat 10, Tuhan tahu anaknya lulus, Ayub. Ketika
3 orang membawa lembu, domba. Dan Ayub bukannya marahi mereka atau pembenaran. Ayub mengutarakan kekesalan, tapi Ayub langsung meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Sini. Kayak Yusuf gitu loh. Kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan memakai ini untuk kebaikan seluruh dunia. It's okay kok, sini. Itu adikku ya Benyamin, sini. Nangis. Aku mengampunimu. Lulus. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Dan yang ini bonus ya. Bahasa Inggrisnya, God doesn't have to, He just wanted to. Dalam hal ini, Ayub diberkati 2 kali lipat segala kepunyaannya dulu. Bukan karena Tuhan harus lakukan. Jangan pernah ada di sini yang berkata, kalau aku taat Tuhan harus beri sesuatu. Kalau aku berkorban, Tuhan harus memberkati. Kalau aku mengampuni, Tuhan harus membalasnya kepadaku. Jangan gitulah. Bukannya seharusnya sapu lidi dipakai untuk menyapu. Bukannya seharusnya sutil dipakai untuk memasak. Kalau kita dipakai Tuhan itu jangan minta upah. Meskipun ada upah di sorga, sebenarnya kerajaan Tuhan itu kerajaan kasih karunia. Padahal kita loh memang sudah seharusnya mengembalikan. Masa kita mengembalikan itu harus dikasih bonus? Kan paling lucu itu ya, terjadi hukum di masyarakat. Dompet saya jatuh, dalamnya ada 1 juta. Lalu habis itu diambil, dikembalikan. Kalau saya, karena saya pernah ngalami yang beginian. Saya tidak mau munafik ngajari sesuatu, saya sendiri tidak berbuat, tidak melakukan itu. Saya kembalikan misalnya ini, contoh, bukan yang kayak gini kasusnya, tetapi yang lebih dari ini, teman, saya kembalikan. Terus orangnya jadi sungkan sama saya, lalu ngasih saya 500 ribu. Kalau saya terima, saya murahan. Ya bukannya itu sudah kemanusiaan gitu loh, come on. Itu kan dompet-dompet orang, dengan dia jatuh gitu, saya ambil kasih, masa saya harus dapat komisi? Kalau bisnis lain cerita. Nah, kalau ini adalah sesuatu yang milik orang lain, bukannya seharusnya kalau saya lihat kejahatan saya tidak mendukungnya? Bukankah kalau saya lihat orang sengsara, seharusnya kalau saya punya, saya menolongnya? Ngapain saya dikasih? So, saya pernah ngalami gitu juga di Jepang. Waktu dikembalikan, bukan dompet, bukan apa, orangnya tidak minta kompensasi, tidak minta. Bahkan di Jepang dulu ya, sekarang tidak tahu. Kasih tips, saya kasih tips itu nggak tahu, orang itu nggak ngerti tips-tipsan zaman itu ya. Saya pergi jalan tuh dikejar lari. Orang Jepang kalau lari kan gitu. Ini waitressnya yang perempuan gitu ya, pakai span gitu. Gitu ngomong ya, nggak tahu ngomong apa. Yamaha Toyota Suzuki deh. Saya kasih itu. Dia bilang, no, it's okay, it's tips ya. Dia bilang, arigatou gozaimasu. Nei ikushi. Arigatou gozaimasu. Nei ikushi. Kasih nggak mau ya nggak mau. Kasih tips nggak mau. Karena dia merasa itu kebanggaan nasionalnya. Aku melayani itu sudah aku. Kenapa aku harus kau bayar? Bayarlah produk yang kau ambil. Sudah ada service charge-nya. Kita orang Indonesia nggak boleh kalah gitu-gitu. Kenapa kita harus diupah? Tapi Tuhan tetap memberi upah kita di sorga, itu ada ayatnya. Tuhan itu berlebihan mengasihi kita. Gak perlulah Tuhan, gak usah. Sebenarnya Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat itu dari kehendak Tuhan, bukan dari keharusan. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat berkatnya Ayub ya. Anda belajar sesuatu? Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan, semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, ingat-ingat 14.000, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Begini, teman-teman lamanya semua kembali. Mereka menghibur dia. Kata menghibur itu seperti orang sedang berduka cita karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Jadi mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Ketika Tuhan memberkati, Tuhan juga utus orang untuk memberkatimu. Tuhan tidak harus lakukan itu semua dari kehendaknya, bukan dari keharusannya. Tuhan ingin memberkati Ayub. Dari sini kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan berkenan pada seseorang, tidak usah Tuhan dipaksa. Tuhan itu sudah ingin memberkati kita. Gak usah minta berkat. Orang minta berkat itu sama seperti Tuhan. Aku berdoa, minta Tuhan Yesus buat air itu basah. Ya itu sudah pasti. Berkat itu ada dan Tuhan ingin memberikannya. Kalau kita mau mencari berkat,
lebih baik kita taat. Tuhan tahu kok kemana harus perintahkan berkat. Amin. Mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Coba Anda perhatikan kata menghibur dia oleh karena malapetaka. Di sini saya menunjukkan kepada Anda bahwa sekalipun hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Tuhan memberkati hidup Ayub itu lebih dari hidupnya sebelumnya. Kalau Anda tadi baca jumlah hewan-hewan livestock yang dia punya, 14.000 ekor kambing domba. Kalau Anda baca di pasal 1, 7.000. 6.000 unta kalau Anda baca di pasal 1, permulaan Ayub 3.000. 1.000 pasang lembu, dulu ada 500. 1.000 ekor keledai betina, dulu ada 500. Berarti Tuhan mengembalikan 2 kali lipat sungguhan. Persis kalau Tuhan berkata, penggenapannya harafiah. Cuman tidak ada yang bisa menggantikan 10 anaknya yang mati. Ayub ini penderitaannya nyata. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan tidak akan kembalikan di hidup ini. Jadi jangan kau menuntut berkat di hidup ini. Sekalipun Anda berkenan, jangan nuntut semua berkat di hidup ini. Ada banyak berkat yang tidak bisa diberikan di hidup ini. Ayub mengalami kematian 10 putranya. Meskipun di ayat 13 kita baca, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, persis kayak dulu, dan 3 orang anak perempuan. Kalau Anda baca di ayat 13, berarti Ayub kembali sama istrinya. Gak pernah ditulis ayat 13, maka Ayub cari istri lain yang tidak mengutukinya. Their marriage was restored. Pernikahan mereka terpulihkan. Dan Ayub mendapat kok bisa plek sama 7 putra, 3 putri. Persis. Tapi ini 10 anak baru. Kalau lembu 14.000, ya, kalau domba 14.000, dulu 7.000, gak ada bedanya. Behek-behek sama. Tapi Ayub mengalami satu masa duka yang nyata. 10 anak ganti 10 anak, tapi 10 anak yang satunya lagi di sorga. Kalau Anda baca ayat ini sangat tricky. Maka Tuhan berjanji mengembalikan, dan Tuhan memberikan pada Ayub 2 kali lipat. Katakan 2 kali lipat. Semua digenapi 2 kali lipat. Harta benda, anak tidak. Ayub tidak punya anak 20. Ayub punya anak 10. Hartanya bertambah 2 kali, anak tetap sama. Lalu mana 2 kali lipatnya? Berarti firman Tuhan gak tepat dong. Gini loh, 1 kali lipat Tuhan kembalikan di dunia 10. Lipat kedua 1 kali lipatnya sudah anak-anaknya di sorga. Tuhan tidak tambahkan apa-apa. Berarti ada hal-hal tertentu yang Tuhan berkata, aku akan membalasnya kepadamu. Lalu kita gak mengalami mujizat, gak mengalami berkat, gak mengalami kebaikan, gak mengalami apa-apa. Tidak ada yang ditambahkan. Jangan marah. Kalau Tuhan bilang gitu, tidak terjadi sesuatu di hidup ini, berarti Tuhan simpan di atas sana. Tahukah Anda? Orang yang dikenan Tuhan itu berkatnya lebih kelihatan, yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Kalau sampai berkatmu itu lebih banyak yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan, itu flexing namanya. Tapi kalau berkatmu yang bisa disaksikan tidak seberapa dengan berkatmu yang tidak bisa disaksikan karena misteri pada Tuhan. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dan bagianku itu bagus sekali, porsiku selamanya. Terus selamanya. Itu dia. Tapi Tuhan memberikan dia berkat yang bagus sekali. Cepat saja ayat 14. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima. Jadi yang punya nama Yemima bagus, artinya imut-imut. Yemima itu turtle dove ya. Saya nggak tahu turtle dove itu bahasa Indonesianya mestinya burung bakung ya. Burung bakung. Bunga bakung tuh ya. Burung perkutut. Perkutut imut-imut. Jadi Tuhan kasih dia anak Yemima. Gak tahu anak dulu kayak apa, imut-imut ya. Jadi kelihatannya kayak manis-manis, imut-imut gitu ya. Lalu yang kedua namanya Kezia. Kezia itu artinya cinnamon. Jadi kelihatan sweet. Ada orang itu gitu ya, perempuan yang wajahnya itu manis itu. Cantik sih enggak, tapi manis itu. Kalau senyum apalagi, wah habisin gula. Itu bisa diabetes. Ada satu yang namanya Keren Hapuk. Ini nggak enak kalau jangan kasih nama ini. Yang ketiga namanya Keren Hapuk. Ini artinya bagus, tapi Keren Hapuk artinya eye paint atau cat mata atau eyeshadow atau cat mata. Ini dia itu saking cantiknya, dia dikasih nama Keren Hapuk dari waktu dia dewasa. Dia bahkan nggak perlu pakai makeup. Dialah manifestasi makeup. Dia nggak usah makeup, no makeup, sudah kayak orang makeup. Dia nggak perlu makeup untuk cantik. Ayo jangan iri yang wanita. Keren Hapuk. Coba lihat ya cara membahas. Kenapa sih dimasukin nama-namanya ini? Bukan karena mereka paling cantik.
Tuhan tuh kalau kasih berkat itu, Tuhan tuh tahu kapan memberimu imut-imut, kapan memberimu burung perkutut, kapan memberimu sesuatu yang sweet, kapan memberimu sesuatu yang menyolok, tidak usah make up aja, wow ngejreng. Jangan tentukan berkat itu. God knows what's best for you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di seluruh negeri ini tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Ayat 17, maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Kata lanjut umur di sana artinya full of days. Full of days ini artinya seperti ini, signifikan maknanya. Sudah waktunya mati. Orang kalau sudah waktunya mati itu tahu dan dia ready kalau dia dalam Tuhan ya. Dia nggak akan, wah nggak mau, kayak rebutan. Dia dijemput bukan sama malaikat maut, sama Tuhan Yesus nggak mau, nggak akan gitu. Saya pernah sakit keras dan saya kira saya akan mati. Tapi di dalam hati saya nggak ready. Bukan nggak ready-nya karena dosaku, karena saya nggak hidup, saya belum hidup memuliakan Tuhan atau belum hidup berguna dan berbuah-buah, bukan. Tapi lebih kepada I don't think this is the right time. Bukan waktunya. Dan saya cuma merasa kayak banyak orang nggak akan ready. Pernah dulu, nggak usah liatin saya kayak gitu, nggak usah. Pernah saya digigit sama semut gitu loh, jadi terus habis itu saya merasa apa orang kalau kira dia mau mati itu begini ya perasaannya. Seperti Roh Kudus seperti berita sama saya, lihat Ayub, matilah dia dan lanjut umur. Saya jadi ingat semua ayat-ayat firman Tuhan yang berkata lanjut umur itu ada yang 140, ada yang 80, tidak tentu. Lanjut umur itu versinya Tuhan. Kita tidak tahu kapan. Tapi kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, nanti matinya kita itu tenang. Mau matinya itu sakit, ya jangan terjadi. Mau matinya kecelakaan, jangan terjadi. Mau matinya apapun juga itu lanjut umur itu artinya full of days. Berarti hati orang yang akan dipanggil itu ready, tenang, shalom, dan kata I'm ready. Tuhan itu tidak mungkin licik. Tuhan itu tidak mungkin menjebak kita. Sebab hidup itu panggilan, kematian lebih lagi itu panggilan. Asal kita hidup berkenan, mati itu keuntungan. Kata lanjut umur ini kita harus pegang suatu hari giliran kita. Entah kapan, usia berapa, caranya gimana. Tapi yang disebut full of days adalah until he is ready to go. Until he is ready to go. Regardless what age, berapapun usianya. Itu pasti. Dan waktu saya tahu bahwa ini kok bukan waktuku ya. Gak seperti orang yang menyangkal-nyangkal, aku gak siap karena masih banyak dosa, masih belum melakukan apa-apa. Saya gak gitu. Kita setiap hari ready. Tapi saya tahu it's not for me. Gak terjadi apa-apa. Ternyata cuma dikebaskan gini aja sudah selesai, gak ada masalah. Kalau Tuhan peserta, semuanya lewat begitu aja. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Hidup berkenan itu keuntungannya itu sampai mati, sampai akhirat. Biar ready. Kita gak tahu kapan ya panjang umurnya. Coba katakan pada kanan kirinya, panjang umurnya sekalipun bukan birthday, bukan happy birthday ya, nggak ulang tahun. Oke, 3 poin sederhana lalu saya selesai. Anda belajar sesuatu yang berharga? Ketika Tuhan berkenan pada seorang Ayub, apa aja kita bisa pelajari? Nomor 1, Tuhan akan menegur orang lain karena dirinya. Ditegur tuh, dijewer tuh Elifaz. Jadi don't worry, Tuhan masih harus menegur beberapa orang di dalam hidup beberapa orang di sini. 2, Tuhan akan menyertainya dalam suka dan duka. Mati pun gak takut kalau lanjut umur versi Allah. Haleluya. 3, Tuhan akan memberkatinya sesuai dengan kehendaknya. Gak harus ya kasih 2 kali lipat apa, tapi Tuhan itu gak pernah kurang-kurangnya Yemima, gak pernah kurang-kurangnya Kesia. Tuhanlah sumbernya semua Karen Habuk. Haleluya. Yang diberkati Tuhan katakan amin.